Halo, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan beberapa soal lingkaran yang meliputi bagian-bagian dari lingkaran, luas lingkaran, keliling lingkaran, juring, panjang busur, dan bagian-bagian lain dalam lingkaran. Oke, mari kita mulai untuk soal yang pertama. Kita lihat soal yang pertama. Sebuah roda berdiameter 42 cm jika roda itu berputar 300 kali. Oke, jadi kalau kita melihat, kalau kita gambar ya, misalkan ini sebuah jalan, kemudian ada sebuah roda. Oke, nah ketika dia berputar sejauh berputar 300 kali, berarti kan berputar 300 kali gini. Yang kena apanya? Yang kena adalah kelilingnya. Betul. Jadi keliling roda itu yang kena di jalannya. Maka yang harus kita hitung adalah kelilingnya. Jadi kita harus menghitung keliling roda karena diameternya 42, maka nanti kita masukkan jari-jarinya ya. Oke, saya pakai yang 2 PR. Berarti 2 kali, karena ini kelipatan 7, maka kita pakai 2 kali 2 berapa? 21. Betul ya. Kemudian ini kita bisa bagi, kalau seperti 7 menjadi 3. Kemudian 44 kali 3, berarti berapa? Oke, 132 cm. Oke, keliling ya. Nah, itu keliling satu kali, satu keliling satu roda. Kalau dia berputar 300 kali, berarti jarak yang ditempuh berapa? Berarti tinggal 132 dikalikan dengan 300. Itu adalah jarak yang ditempuh oleh roda tersebut. Sentimeter, kalau ini terlalu besar maka kita bisa buat menjadi meter. Oke, seperti ini untuk soal pertama. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Oke, sebanyak 15 pipa disusun seperti gambar berikut. Nah, soal yang seperti ini sering keluar ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Panjang jari-jari pipa ini adalah 5 cm. Oke, jadi panjang jari-jarinya 5 cm. Nah, kalau kita lihat, pipa ini kan bisa dihitung dari sebelah sini, tapi ketika sampai di sini, ini kan menempel pada lingkaran, ya, menempel pada pipanya. Nah, berapa besarnya tempelan ini? Tempelan ini besarnya adalah, ya ini kan tempelan pertama, tempelan kedua, tempelan ketiga. Besarnya adalah sama dengan 1 kali keliling lingkaran. Maka kalau kita mau menghitung panjangnya, ini kita lihat, ini 1 kali diameter, 2 diameter, 3 diameter, 4 diameter, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk yang tali yang tidak menyentuh ada 12, berarti ada 12 diameter, kemudian ditambah dengan 1 kali keliling lingkaran. Itu cara kita menghitung panjangnya tali. Jadi panjang tali adalah 12 diameter tambah 1 keliling lingkaran, berarti 12 kali jari-jarinya 5, maka diameternya 10 ya, ditambah dengan P kali D. Oke, berarti 120 ditambah dengan 3,14 kali diameternya 10. Berarti 120 ditambah 31,4 maka menjadi 151,4 cm. Oke, jadi begini cara untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Oke, mari kita lanjut. Kita akan lihat soal yang berikutnya. Oke, dari selembar seng berbentuk persegi panjang dengan ukuran 50 sampai 30. Oke, jadi bentuknya persegi panjang ya. Bentuknya persegi panjang.
Wow, gambarnya jelek. Oke, mari kita hapus. Oke, bentuknya persegi panjang. Oke, kemudian 50 kali 30, berarti ini 50, ini 30-nya. Akan dibuat 2 buah tutup kaleng berbentuk lingkaran berdiameter 20. Oke, jadi akan dibuat 2 lingkaran, kemudian diameternya 20. Apakah luas sisa? Oke, berarti kalau menghitung luas sisa, itu sama dengan luas sengnya persegi panjang dikurangi dengan 2 kali luas lingkaran, karena kita akan membuat 2. Oke, berarti sama dengan ini panjang kali lebar, ya, dikurangi dengan 2 luas lingkaran apa rumusnya? Pi R kuadrat. Oke, berarti ini adalah 1500 ya, dikurangi 2 kali 3,14 kali 10 kali 10. Ini 314 kali 2, berarti 628. Oke, maka sisanya adalah 278 cm persegi. Oke, ini cara untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Jadi kalau tanyakan luas sisa, maka tinggal kita kurangkan persegi panjangnya dikurangi dengan 2 lingkaran yang ada. Oke, mari kita lihat soal selanjutnya. Luas juring COD dan panjang busur CD. Baik, nah kalau soal seperti ini berarti kita menggunakan apa? Menggunakan cara perbandingan. Karena ini adalah cuma satu juring, berarti kita bandingkan dengan luas secara keseluruhan atau keliling lingkaran keseluruhan. Nanti karena itu yang kita sudut, maka sudut per sudut ya, kita akan menghitung dulu juring dulu. Kita menghitung juring, berarti sudut atau alfa per 360, ini rumusnya sama dengan luas juring, di situ juringnya adalah juring COD per luas lingkaran. 45 derajat per 360 sama dengan luas juring itu yang ditanyakan, dibagi dengan luas lingkarannya adalah 22 per 7 kali 7 kali 7. Ya, ini bisa kita coret, ini bisa kita bagi menjadi berapa? 8. Ya. Maka kalau kita kalikan silang, menjadi luas juring COD itu sama dengan 22 per 7 kali 7 dibagi 8. Atau 8 yang saya bagi sini dulu. Betul ya? Maka, maaf. Ini sudah tidak ada angka 7 di bawah. Baik, kita lanjut. Nah, berarti bagaimana? 22 kali 7 dibagi 8 itu adalah luas juring COD-nya. Oke, ini kita bagi 2, maka 77 per 4. Itu adalah luas juring COD. Oke, atau kalau mau kita buat pecahan campuran, maka menjadi 1,3719 seperempat. Oke, ini luas juring. Kemudian kita akan hitung juga panjang busurnya. Oke, maka rumusnya sama. Karena ini yang diketahui sudut, tinggal yang sebelah sini yang diganti panjang busur CD per keliling lingkaran. Jadi harus diingat bahwa kalau panjang busur itu dengan hubungannya dengan keliling, kalau luas juring hubungannya dengan luas. Maka tinggal kita masukkan angkanya 45 per 360
sama dengan ini yang dicari, berkelilingnya adalah 2 kali Pi kali R. Oke, nah bisa kita hilangkan, ini kita coret juga, maka kita kalikan silang, 44 sama dengan 8 kali panjang busur CD. Kalau saya balik, maka panjang busur CD sama dengan 44 per 8. Kita bagi 4, maka jawabannya 11 per 2 atau kita bisa tulis jadi 5,5 cm. Yang di sini tadi cm persegi ya, ini cm. Oke. Kenapa kita pakai rumus yang mirip-mirip seperti ini? Karena rumus asli kita adalah alfa per 360 sama dengan luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Ini rumus umumnya. Oke. Jadi ini adalah rumus umum yang kita pakai untuk mencari panjang busur atau luas juring. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 24, di dalam taman tersebut terdapat kolam berukuran 9 kali 6. Pada bagian luar ditanami rumput. Oke, biaya pemasangan rumput baik. Jadi kita lihat di sini bahwa tamannya berbentuk lingkaran. Tamannya sendiri berbentuk lingkaran. Kemudian di dalamnya ada kolam yang berbentuk persegi panjang. Ini ya. Nah, kita masukkan angkanya. Di sini diameternya 24. Ini saya anggap begini ya, misalkan ya, ini berarti 12 ya, cm. Kemudian ini 9, ini 6 meter. Oh sorry, ini meter. Nah, berarti bagaimana? Berarti jelas luas lapangan rumputnya atau luas rumput yang akan ditanam, luas tempatnya adalah luas lingkaran dikurangi luas persegi panjang. Berapa luas lingkarannya? PR kuadrat, berarti kita pakai 3,14 ya, kali 12 kali 12. Oke, dikurangi dengan 9 kali 6. Nah, mari kita hitung. 3,14 kali 12 kali 12. Itu adalah 452,16 dikurangi dengan 54. Maka hasilnya adalah 398,16 meter persegi. Nah, kalau ditanya biayanya, berarti tinggal dikalikan dengan biayanya. Ini kan luas tempat lapangan rumputnya. Kemudian dikalikan dengan biayanya 10.000, maka menjadi 398,16 kasih nolnya 4. Kita lihat, maka dia menjadi 398 juta. Oke. Ya. Oke. Mari kita lihat apakah masih ada soal setelah ini. Oke, soal terakhir. Luas dan keliling. Nah, hati-hati dengan luas dan keliling. Kalau luas gampang, ya. Kalau keliling kadang-kadang kita salah. Kita hitung dulu luasnya. Oke. Kalau model seperti ini berarti ada berapa lingkaran? Ini lingkaran besar, lingkaran pertama.
lingkaran sedang, lingkaran kedua, dan lingkaran kecil, lingkaran ketiga. Nah, berarti bagaimana cara mengetahui luas arsir? Luas arsir adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran sedang dikurangi luas lingkaran kecil. Oke. Berarti ini kita pakai, kita pakai 22/7 ya. Nah, kita lihat diameter besar itu adalah 21. Berarti kalau mau mencari R-nya 21/2. Gini ya, lebih baik menggunakan pecahan daripada menggunakan desimal karena penghitungan bisa lebih enak nanti. Oke, berarti ini 21/2, 21/2 dikurangi di sini 22/7 kali. Nah, ini kita lihat diameter yang kedua adalah 14. Berarti jari-jarinya adalah 7. Betul ya? Dikurangi 22/7 kali. Di sini diameternya 7, berarti jari-jarinya adalah 7/2. 7/2 kali 7/2. Mari kita coret-coret terlebih dahulu. Oke, gini ya. Kemudian yang sebelah sini kita coret 7-nya, kita bagi. Ini juga bagi habis 2 sama 22. Oke, berarti yang tersisa adalah 33 kali 21/2 dikurangi 22 kali 7 dikurangi 77/2. Baik, mari kita lihat. 31 kali 21. Itu adalah 651/2. Dikurangi 154 dikurangi 77/2. Baik, mari kita bagi. Dikurangi 77/2. Oke. Maka menjadi 133, tulisannya kok jelek. Oke. Maka menjadi 133 cm persegi. Oke. Ini adalah luas. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung keliling? Nah, kalau keliling tidak bisa dikurangi seperti ini. Ini yang biasa terjadi kesalahan seperti itu. Kalau keliling tidak bisa dikurangi. Anggaplah ini adalah lapangan. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, biar tampak. Oke, nah anggaplah ini sebagai lapangan. Maka kalau engkau akan berlari mengelilingi lapangan, anggaplah kamu di sini. Kamu kemana saja? Tadi kan ke sini, 1. Kemudian pasti ditambah kan, karena kita kan lari lagi tambah kecil, tambah sedang. Jadi tidak ada keliling itu dikurangi. Oke, kalau kita mau menghitung keliling seluruhnya, itu atau keliling arsir, itu sama dengan keliling lingkaran besar ditambah keliling lingkaran sedang ditambah keliling lingkaran kecil. Nah, ini bedanya antara keliling sama luas. Oke, harap diperhatikan baik-baik untuk ini. Nah, mari kita hitung. Ini berarti pi kali D, 22/7 kali diameternya 21. Yang kedua 22/7 kali diameternya 14. Yang kecil 22/7 kali diameternya 7. Oke, mari kita coret-coret terlebih dahulu. Kita bagi terlebih dahulu. Maka menjadi 66 ditambah 44 ditambah 22. Maka menjadi 132. Betul ya? Oke, jadi seperti ini cara menghitung untuk luas dan keliling. Hati-hati untuk keliling, oke? Baik, sampai di sini saya akhiri dulu untuk soal-soal kita kali ini. Kita akan lanjut nanti untuk soal-soal lingkaran yang berikutnya. Oke, saya Dewi Sintawati atau biasa dipanggil Miss Sinta dari SMP Vita Surabaya. Shalom.